Kalau suatu saat hari dunia masuk ke dalam perang besar bukan karena perebutan wilayah, tapi karena minyak, kekuasaan, dan ketakutan terhadap masa depan. Selama puluhan tahun, hubungan antara Iran dan Amerika Serikat nggak benar-benar damai. Dari perang dingin, politik, sampai ancaman nuklir. Yang bikin dunia takut, perang dunia ketiga bisa pecah kapan aja. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah semua ini benar-benar soal perdamaian? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik konflik ini? Halo semuanya, nama saya Agung. Kalau kamu suka cerita tentang krisis ekonomi, konspirasi, politik, dan cerita sisi gelap dunia, langsung subscribe channel Agung Legowo. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena gua akan upload video 2 kali dalam seminggu. Kalau sudah subscribe, langsung kita mulai. Amerika Serikat menyerang Iran dengan alasan keamanan, yaitu pencegahan Iran dalam pengembangan senjata nuklir. Tapi kenyataannya bukanlah seperti itu. Amerika Serikat dan Israel telah menggunakan alasan tersebut sejak dulu. Medan pertempuran sesungguhnya adalah perebutan suplai energi. Siapa yang mengontrol supply for energy, dia mendikte growth ekonomi global. Isu nuklir hanya menjadi cover story untuk mengalihkan pandangan publik dari perebutan dominasi market. Nah, jadi sebelumnya Tiongkok itu sudah membangun ekosistem energi paralel dengan menyerap minyak berat Venezuela dengan diskon masif $15 hingga $20 di bawah acuan Brent. Angka ini menjadi profit margin kilang independen mereka tetap positif. Sekarang struktur berubah total. Kontrol lisensi AS memangkas diskon menjadi $3 hingga sampai dengan $5. Pergeseran spread senilai 15 per barel ini memicu capital outflow masih merupakan serangan tragabilitasi terhadap kompetitif ekspor Beijing. Rantai pasok industrial sangat kaku dan menolak perubahan instan. Tiongkok menyerap 1,38 juta barel per hari dari Iran. Kenaikan harga $10 per barel menciptakan beban ekstra 5 miliar per tahun. Jika geopolitical premium mendorong harga kenaikan hingga 40 hingga $50, angkanya menjadi eksponensial. Hal ini menjadi lagging efek yang dirancang untuk menghancurkan level support ekonomi manufaktur saingan tanpa konfrontasi militer langsung. Nah, asumsi dari Tiongkok, mereka menyatakan kalau Tiongkok aman karena memiliki 1,2 miliar barel cadangan strategis. Tetapi cadangan ini hanyalah instrumen penundaan fatalitas, bukan tameng permanen. Membakar cadangan hanya menstabilkan funding rate hari ini, namun gagal menyelesaikan defisit supply esok hari. Ketika cadangan menipis, substitusi energi akan menuntut yield yang jauh lebih parah. Nah, jadi kalau kita melihat dari data ini, di mana sistem energi saling terikat erat, tekanan pada Selat Hormuz tidak hanya memukul minyak, tapi memicu disrupsi terminal gas Qatar dan spike harga LNG di Eropa. Stres pada satu titik node menyebar secara global. Tiongkok adalah importir energi terbesar di dunia, sementara Amerika Serikat adalah produsen net. Asimetri inflow ini adalah fundamental utama mengapa Amerika Serikat memiliki posisi leverage yang jauh lebih superior. Timur Tengah dulu dihancurkan demi dominasi minyak. Hari ini fokus bergeser ke white gold. Iran menemukan 8,5 juta ton cadangan litium kualitas tinggi. Fondasi utamanya adalah market cap sektor elektrik Faisal. Jika suplai ini diintegrasikan ke dalam ekosistem manufaktur Tiongkok, dominasi teknologi masa depan lepas dari blok barat. Serangan militer menjadi salah satu taktik untuk memperebutkan infrastruktur litium ini, atau setidaknya bertahan di bawah resistensi produksi. Perang adalah proyek bisnis dengan niat yang sangat tinggi bagi segelintir korporasi raksasa. Ketika tensi memanas, liquidity masuk deras mendorong saham kontraktor militer mencetak bullish momentum instan. Saham Lockheed Martin mengalami lonjakan 40% selama perang. Medan tempur menjadi laboratorium hidup untuk menguji sistem senjata dan teknologi surveillance. Ekonomi Israel saat ini sangat bergantung pada penjualan senjata canggih dan teknologi pertahanan. Terbukti, justru pasar saham Israel mencetak ATH sangat perang terjadi.
Terjadi pergeseran struktural di mana blok ekonomi berkembang mulai mengeksekusi transaksi komoditas di luar ekosistem USD. Jika pergerakan ini berhasil menembus resistance global, kemampuan AS untuk mencetak uang tanpa batas demi menandai mesin militernya akan kolaps. Secara objektif, tekanan geopolitik adalah taktik intimidasi untuk memaksa negara penentang agar tetap tunduk pada sistem moneter sentralistik tersebut. Namun, jatuhnya Iran yang menjadi sasaran serang bagi AS dan Israel juga tidak luput dari bobroknya pemerintahan Iran sendiri. Menganggap alien pemerintah Iran di embargo sebagai pahlawan adalah bias analitis. Saat negara derorisasi, faksi militer dan pejabat tinggi justru menjadi monopolis bisnis yang menyerap seluruh likuiditi domestik. Mereka secara aktif menggunakan narasi ancaman asing sebagai instrumen psikologis untuk membungkam protes rakyat saat populasi menjerit. Karena inflasi pangan yang eksponensial, mata uang yang hancur, dan pemotong daya beli. Nah, pada akhirnya rakyatlah yang harus menanggung beban perang. Rakyatlah yang harus menderita dari keserakahan dan keegoisan para pemimpin besar ini. Biaya akhir dari permainan ini selalu didistribusikan ke bawah melalui lonjakan harga komoditas primer, logistik, dan devaluasi mata uang lokal. Lapisan masyarakat menjadi pihak yang menanggung beban inflasi paling fatal dan manuver geopolitik ini. Karena di balik setiap berita selalu ada sejarah, di balik setiap krisis selalu ada pelajaran, dan di balik setiap perubahan selalu ada pola yang bisa kita pelajari. Saya Agung Legowo, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap #pahami dunia.